Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Roshidere. Buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Anime dilanjutkan kembali. Setelah di episode sebelumnya si Kuje bersama dengan Masya pergi berbelanja, kini mereka berdua sudah balik lagi ke sekolahan dan bertemu dengan ketua OSISnya. Di sana Kuje sudah membeli barang yang diperlukan untuk ruangan tersebut. Berbeda dengan si Masya yang bikin si ketua OSIS ini bingung, apakah dia akan memajang boneka itu juga di ruangan tersebut. Masya maunya begitu, tapi sama ketuanya tidak diperbolehkan. Terus dia melihat kinerja si Kuje yang bagus banget, bisa membeli keperluan di sana. Ini kalau sampai si Masya doang yang belanja, bisa-bisa ruangan itu dipenuhi dengan boneka-boneka. Setelah itu ketua OSISnya bertanya kembali kepada si Kuje terkait kenapa dia tidak masuk saja menjadi bagian dari OSIS gitu kan. Si Kuje bilang kalau dia tidak bisa apa-apa kalau menjadi OSIS, padahal tahu sendiri si Kuje ini adalah mantan wakil ketua OSIS ketika SMP lalu. Terus juga banyak prestasi yang telah dia dapatkan setelah bergabung dengan OSIS itu sendiri. Itu udah pasti pencapaian yang kagak mudah, tapi dia merasa jadi wakil itu juga dia tidak memiliki tujuan yang benar-benar tinggi gitu kan. Ditambah dia cuma diajakin sama adiknya yaitu So untuk mendampinginya terus. Terus dia dikasih tahu kalau tujuan si Kuje masuk OSIS itu karena adiknya atau bahkan hal lain. Ketua OSIS sekarang pun mempunyai tujuan kenapa mau menjadi ketua OSIS. Yaitu salah satunya adalah untuk mendapatkan cewek yang dia sukai. Yaitu adalah wakil ketua OSIS yang bernama Sarashina. Dia juga memperlihatkan foto dia sewaktu SMP kelas 3. Yang mana penampilannya beda jauh banget dengan yang sekarang. Dia dulunya tidak suka belajar, olahraga pun tidak bisa, tapi berkat mungkin motivasi ingin mendapatkan seorang wanita yang dia cintai, dia mulai merubah diri ketika masuk SMA. Sekarang dia sudah berhasil mendapatkannya. Kalau dibilang masuk OSIS itu punya maksud lain, si Masya juga masuk atas ajakan dari si Sarashina. Sebenarnya walaupun emang dia enggak keberatan juga masuk ke situ karena emang dia mau sendiri. Jadi mau alasan apapun masuk jadi bagian OSIS, selagi mereka bisa menjalankan tugas dari OSIS itu sendiri, dan bisa bertanggung jawab tidak masalah sama sekali. Mendengar pernyataan tersebut membuat si Kuje jadi bimbang gitu kan, yang awalnya dia udah kagak mau lagi masuk ke OSIS. Setelah ditawari dan mendengar cerita ngawur tersebut, membuat dia akan memikirkan lagi apakah dia mau gabung atau tidak. Ketua OSISnya bakalan menunggu keputusan si Kuje. Terus dia menanyakan keberadaan si Alia ada di mana. Katanya sekarang dia sedang ada urusan untuk melerai antara klub baseball sama klub sepak bola yang dimana kedua eskul ini mau memakai lapangan yang sama. Yang mana baseball mau buat latihan untuk melawan dari sekolahan lain, sementara tahun ini eskul sepak bola kebetulan lolos dan akan bertanding di kejuaraan antar regional. Awalnya tugas ini mau diserahkan sama wakilnya. Tapi sekarang dia sibuk di eskul kudo, makanya diambil alih sama si Alia sekalian sebagai pengalaman juga buatnya. Setelah mendengar itu si Kuje pun pergi. Di sisi lain Alia sudah berada di ruangan bersama kedua eskul. Tujuannya pastinya baik ya kan. Menemukan solusi buat kedua belah pihak. Belum apa-apa mereka udah ribut di sana. Si Alia memberikan solusi dengan menyarankan untuk eskul baseball untuk sementara dipindahkan ke lapangan yang berada di pinggir sungai. Terlebih jumlah pemain baseball juga sedikit. Cuma mereka kagak terima dengan keputusannya tersebut, yang membuat semuanya menjadi panas seperti itu. Si Alia pun udah kagak bisa melerai lagi. Omongan dia udah kagak didengar sama yang lain. Seketika dia langsung insecure seperti itu, tidak bisa apa-apa. Padahal dia pengen menjadi ketua OSIS, tapi mendapatkan hati para murid lain juga dia belum bisa. Dia berasa sendirian di sana yang ujungnya si Alia ini meminta bantuan dengan mengeluarkan bahasa Rusianya.
kalau dia membutuhkan pertolongan gitu. Tak lama kemudian datanglah si Kuje yang mengaku kalau dia adalah bagian dari OSIS. Sebelum itu, dia sengaja ke sana pengen tahu bagaimana kondisinya. Mendengar si Alia yang menyuruh yang lain tenang membuatnya merasa kalau begitu bukan cara yang terbaik. Dia harus memulai pembicaraan dari awal. Dia sebenarnya pengen bantu, tapi ini juga sebagai pengalaman buat dia. Pas dia mau pergi, dia mendengar bahasa Rusia yang si Alia keluarkan kalau dia meminta bantuan gitu kan. Karena dia dengar alhasil mau gak mau, dia harus membantunya seperti itu. Di sana si Kuje langsung mengambil alih perdebatan tersebut. Tapi Kuze lebih enak untuk mengajak bicara kedua kubu ini. Kuze juga menyarankan hal yang sama seperti si Alia, yakni klub baseball akan dipindahkan ke pinggir sungai, dikarenakan jumlahnya tidak seperti sepak bola yang banyak banget. Kubu baseball masih kagak mau soalnya mereka juga mempunyai banyak barang-barang yang harus dibawa. Terus si Kuze menyarankan kembali untuk sebagian dari klub sepak bola membantu tim baseball, terutama para manajernya. Awalnya pada nolak, tapi si Kuje melihat ke arah manajernya. Manajernya setuju dengan usulan si Kuje. Demi untuk kelancaran dan juga tim baseball juga sudah mengalah. Jadi giliran mereka juga harus mengalah. Alhasil karena dari kedua belah pihak ini setuju, maka mereka disuruh untuk mendaftarkan tim mereka di ruangan OSIS nanti. Sedangkan si Kuje dan Alia mau menuju ke kelasnya lagi. Di sana si Kuje meminta maaf kepada si Alia, yang mana dia tiba-tiba datang ke situ untuk membantunya. Dia takut kalau tindakannya tadi malah membuatnya jadi mempermalukannya. Tapi si Alia tidak merasa seperti itu. Dia juga bertanya kepada si Kuje terkait yang tadi, kenapa tim baseball bisa menerima usulan darinya. Padahal kalau dilihat-lihat tim baseball pasti kagak mau latihan di pinggir sungai. Dia juga melihat tadi si Kuje melihat ke arah si manajer terus. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia menjelaskan kalau manajer dari tim bola itu adalah pacarnya kapten tim baseball. Makanya kaptennya dari tadi diam terus kagak mau debat. Soalnya dia pasti serba salah harus mendukung yang mana. Makanya dia diam saja menunggu keputusan yang terbaik. Dia juga melakukan itu karena biasanya tim baseball senang tuh kalau didukung atau dibantu sama cewek-cewek. Terlebih nantinya kaptennya bisa sekalian bucin sama si manajer. Selepas berbincang di sana terdapat ketua OSIS yang sedang menunggunya. Dia berterima kasih kepada mereka berdua karena telah menyelesaikan permasalahan. Ternyata emang beliau ini sengaja melibatkan si Alia dan juga Kuje, biar si Kuje mau masuk ke OSIS lagi. Terbukti emang si ketua dengan niatnya melakukan hal tersebut. Alhasil di situ juga si Kuje bersedia untuk bergabung dengan OSIS lagi. Sekarang si Kuje disuruh buat mengisi formulir pendaftaran gitu. Tapi karena sudah sore jadi besok saja. Pulang-pulang udah gelap aja nih. Si Kuje ujungnya masuk lagi ke lubang yang sama. Yang mana dia masuk OSIS lagi-lagi karena ketua OSIS. Terus di sana Alia mempunyai pendapat kalau si Kuje masuk menjadi anggota OSIS, berarti dia akan mendampingi si So untuk menjadi wakilnya kembali. Si Kuje nggak tahu akan hal itu, bahkan dia tidak memikirkan hal tersebut. Cuma dia bilang kalau semisal kayak begitu Alia bakalan gimana. Dia tetap akan berusaha menjadi ketua OSIS. Kuje sudah yakin kalau si Alia pasti seperti itu. Dia orangnya nggak gampang menyerah. Maka dari itu si Kuje menawarkan diri untuk menjadi wakilnya. Biar si Kuje bisa mendampinginya terus dan bisa membantunya terus. Seketika si Alia kagak percaya yakan dengan si Kuje yang bersedia menjadi wakilnya tersebut. Alia dengan senang hati menerima si Kuje. Namun pas berpegangan tangan si Alia tiba-tiba saja bilang menggunakan bahasa Rusia kalau dia menyukai si Kuje. Seketika si Kuje nge-lag dikit. Terus dia keinget sama masa lalunya yang suka memegang tangan seseorang. Seketika yang tadinya lagi romantis malah dihancurkan begitu saja. Si Alia tiba-tiba saja meremas tangannya si Kuje. Dia tahu kalau si Kuje sedang memikirkan cewek lain. Dia aneh, kenapa si Alia ini bisa tahu gitu kan. Dia mengira kalau si Kuje lagi mikirin si So. Padahal bukan ya kan, tapi tetap saja salah. Ketika momennya lagi pernyataan cinta, ini malah mikirin cewek lain.
Auto Dadia pasrah dan Alia pun menggamparnya dengan renyah seperti itu. Lalu setelahnya Alia membangunkannya kembali dan mereka berdua pun pulang. Kuje baru pertama kali digampar sama cewek. Ini menjadi pengalaman yang baru buat dia. Di sana si Alia menanyakan keadaannya. Si Kuje baik-baik saja, walaupun tetap saja pipi dia masih kesakitan, tapi untungnya kepalanya tidak terbentur sama tanah. Terus mereka biasalah bercanda gitu kan, selepas sampai nganterin si Alia, dia ngomong lagi, apakah si Kuje baik-baik saja gitu kan. Kuje merasa baik, tapi tidak dengan pipinya yang agak kesakitan. Si Alia udah menawarkan untuk dikompres, tapi dianya kagak mau. Terus tiba-tiba saja ini orang nyosor dan mengecup pipinya si Kuje kayak begitu. Seketika Kuje jadi bingung ya kan, apa yang dilakukan oleh si Alia. Kenapa dia mencium pipinya? Tapi Alia mengakunya kalau dia cuma menempelkan pipinya saja. Anehnya si Kuje merasakan sesuatu tapi dia tidak ingat. Terus di kamarnya si Alia tiba-tiba saja merasa kagak percaya kalau dia ngomong suka sama si Kuje tadi. Dia ingin menarik kata-katanya tersebut. Kalau dia kagak suka sama si Kuje, tapi dalam hatinya suka banget. Dia serba salah. Walaupun dia suka, sekarang bukan saatnya mengungkapkan hal tersebut. Karena situasinya mereka bakalan kerjasama untuk menjadi ketua dan wakil OSIS selanjutnya. Takutnya dia nembak malah nanti dikata mendukung. Kan nggak lucu ya kan? Tak lama kemudian si Masya pun pulang. Dia melihat si Masya seperti dalam masalah. Tapi nampak dia happy banget melihat si Alia sedang happy. Dia membeli boneka kucing yang mirip dengannya. Hal tersebut membuatnya bingung miripnya dari mana. Terus juga si Masya membahas soal si Kuje yang menurutnya baik banget. Pantesan si Alia ini menyukainya. Alia di sana masih pura-pura kagak suka. Tapi Masya udah tahu lah isi hatinya macam mana. Dia menyarankan untuk cepat-cepat menembaknya atau nanti keburu diambil sama orang lain. Tapi si Alia ini kagak mengerti dengan omongannya tersebut. Yang tiba-tiba ngomong kayak begitu. Oke, mungkin segitu dulu untuk episode kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Jambatan nih, bye-bye.